ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam
Shalom semuanya. Salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Pada kesempatan ini saya akan berbagi sharing. Yang pertama dari penegasan rekomendasi video yang saya bagikan pada hari Selasa. Nah, salah satu alasan kenapa saya bagikan video itu sebagai rekomendasi video adalah karena hamba Tuhan tersebut menyampaikan tema yang tidak asing bagi kita, yaitu tentang kekudusan hidup. Dan di waktu yang lalu, seingat saya, saya juga sudah tegaskan bahwa kekudusan hidup itu tidak melulu diartikan tidak jatuh dalam tindakan amoral gitu ya, seperti perzinahan, percabulan atau pornografi gitu. Tetapi juga menyangkut kesucian atau kekudusan seluruh hidup menyeluruh gitu ya. Jadi kalau setiap orang menyampaikan, entah itu disebut khotbah atau atau sharing, berasal dari kebenaran yang sama dan suara Roh Kudus yang sama, maka apapun bentuk pelayanannya, siapapun yang menyampaikan, bahkan di belahan dunia manapun ia, pasti kebenarannya sama. Standar kebenarannya itu sama. Pesan-pesan yang disampaikan itu pasti sama. Karena semuanya datang dari sumber yang sama, guru yang sama, yaitu Tuhan Yesus gitu ya. Pengajar yang sama, yaitu Roh Kudus. Nah, saya juga baca kembali di Imamat 19 ya. Jadi kalau mau baca kekudusan hidup atau kudusnya hidup itu adanya di Imamat 19. Saya tadi katakan bahwa kalau seseorang siapapun dia menyampaikan kebenaran dari standar firman Tuhan, pasti pesannya sama walaupun dengan angle yang berbeda. Kalau para sahabat dan juga saudara memperhatikan setiap pesan sharing yang saya sampaikan gitu ya, bahwa kekudusan hidup itu menyangkut kekudusan hati, kekudusan pikiran, kekudusan perkataan, kekudusan anggota tubuh, dan keuangan. Nah, itu saya percaya berasal dari hikmah Roh Kudus. Dan oleh perjalanan waktu akan selalu terkonfirmasi baik dari kebenaran firman Tuhan yang kita baca maupun yang kita dengarkan dari orang-orang yang dipakai Tuhan yang memang juga mereka mendasarkan pengajaran mereka dari standar firman Tuhan. Jadi itu bukan saya buat-buat, tapi itu sungguh hikmat Roh Kudus yang memberikan saya pengertian gitu ya. Jadi kalau mungkin saja ada orang-orang tertentu yang selama ini berpikir, itu tuh kekudusan hidup yang dibagikan kayak menyangkut tentang ketaatan dalam hal, misalnya salah satunya adalah persembahan persepuluhan gitu ya, atau diakonia. Kan di dalam pelayanan ini kan kita aktifkan namanya diakonia, kita saling tolong menolong. Makanya kita di dalam pelayanan ini juga ada
uh, kita buka ruang untuk taburan gitu ya. Karena apa? Bagian daripada kekudusan hidup itu adalah kita membuka tangan. Itu kan yang Tuhan katakan pada orang Israel, jangan menutup tangan tapi malah justru harus membuka tangan kepada orang-orang yang membutuhkan. Itu juga ini disampaikan pada rekomendasi video tersebut kan, dan itu berasal dari firman Tuhan. Jadi kalau kita mau hidup kudus itu nggak boleh pelit, nggak boleh kikir, nggak boleh ada semua yang saya cari itu hanya untuk aku gitu. Selain persembahan persepuluhan, itu persembahan kudus buat Tuhan gitu ya. Ada lagi, yaitu kita membuka tangan kepada orang lain. Saya belum ketemu lagi pers, uh, 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 video yang mengat yang yang memberikan kesaksian tentang seorang kaya yang hanya hidup untuk dirinya sendiri. Dia kaya tapi dia tidak mau berbagi kepada orang lain. Dia hanya nikmati sendiri untuk bersenang-senang. Nah, itu sebetulnya yang kesaksian kayak gitu. Kenapa saya terima? Karena kan memang sudah ada dasar firman-Nya dari kisah Lazarus dan orang kaya itu. Orang kaya itu hidup dalam kemewahan, mengenakan kain ungu, berpesta, hidup dan pesta setiap hari. Tapi membuka tangan untuk seorang Lazarus saja, itu dia tidak bersedia. Nah, jadi kita harus mengerti gitu ya. Dan Alkitab kan juga katakan, jadi ada dari satu penegasan ke penegasan yang lain. Orang kikir itu tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Jadi jangan merasa cukup jadi orang Kristen yang baik, yang haleluya, tapi nggak punya belas kasihan. Itu yang saya terapkan dalam kehidupan saya. Dan saya tidak berkurang. Kemarin ketika saya renungkan firman Tuhan gitu ya, ketika saya terus, Tuhan saya mau terus, ketika kemarin saya keluar rumah di tempat tukang pangkas gitu ya, saya berdoa dalam hati, Tuhan, aku mau lebih lagi semakin mengasihi Engkau. Karena kalau kita semakin mengasihi Tuhan, akan semakin mudah bagi kita untuk melakukan firman-Nya, melakukan kehendak-Nya gitu ya. Dan ketika saya lakukan sesuatu kepada seseorang gitu ya, saya ingat bahwa Tuhan itu nggak pernah berhutang. Mau lihat buktinya bahwa apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Bahkan ketika kita menabur, Tuhan akan kembalikan 30, 60 ke 100 kali lipat. Tuhan akan membalaskan sesuai dengan perbuatan kita. Diberkatilah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang miskin. Kemudian orang yang menaruh kemurahan dalam dirinya itu akan menuai kemurahan. Jadi gak ada yang hilang ketika kita berbuat baik, ketika kita bermurah hati, ketika kita menabur. Karena Tuhan itu Tuhan yang melihat pekerjaan manusia, kata Mazmur. Tuhan memperhatikan pekerjaan manusia. Dia gak pernah berhutang gitu. Jadi gaya hidup orang Kristen itu memang seperti itu harusnya. Kecuali memang kalau sama sekali tidak mampu, dan justru memang orang yang tidak mampu ini, yang perlu pertolongan ini adalah dilengkapi oleh kita yang punya kelebihan, sedikit banyaknya kelebihan, baru kita berbagi kepada saudara kita, kepada ponakan kita gitu ya, di dalam komunitas kita. Nah, kalau mau mencapai kekudusan hidup, harus sampai ke area sana. Makanya kalau saya ngomongin dulu ketatan keuangan ya, mungkin tadi saya katakan, saya ulangi lagi, mungkin ada orang tertentu yang yang berpikir ini seperti ancaman untuk taat pada keuangan gitu ya, untuk mengembalikan milik Tuhan. Itu belum persembahan, mengembalikan milik Tuhan yang namanya persembahan persepuluhan gitu ya. Belum lagi ditambah yang kita harus memperhatikan orang-orang yang membutuhkan. Jadi kalau bicara tentang kekudusan hidup, jangan melulu pikirannya tentang menjauhi tindakan amoral seperti tadi saya katakan, perzinahan, percabulan, pornografi. Ya memang ya itu bagian daripada kekudusan anggota tubuh. Lalu bagaimana dengan area hati, area pikiran, perkataan, sorry, dan juga keuangan gitu.
Nah, itu ditegaskan semua di Imamat 19, bacalah baik-baik. Saya coba bacakan di Imamat 19 ayat 10 ya. Juga sisa-sisa buah anggurmu jangan kau petik untuk kedua kalinya. Dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu janganlah kau pungut. Tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Jadi selain persembahan persepuluhan yang kita kembalikan milik Tuhan, kita juga harus menabur, membuka tangan gitu. Kalau kita punya lebih, jika kita punya lebih, kita punya taburan, kita harus belajar. Karena ini bagian daripada kekudusan hidup. Ya kan? Uh, uh, Kejarlah kekudusan hidup. Sebab tanpa kekudusan hidup tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Baik melihat Tuhan nanti ketika Tuhan menampakkan diri, maupun melihat Tuhan dalam pernyataan hadiratnya, pernyataan karya Roh Kudus. Kita tidak akan pernah menyaksikan itu. Kalau kita orangnya hidup egois, gak mau membuka tangan bagi orang lain, itu bukan tipikal orang kudus gitu loh. Nah, di Imamat 19 ayat itu kan salah satu kekudusan keuangan. Ayat 11, janganlah kamu mencuri, jangan kamu berbohong, jangan kamu berdusta kepada sesamamu, jangan kamu bersumpah demi namaku, supaya engkau jangan melanggar kekudusan namaku, akulah Tuhan. Jangan engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah. Itu kan kekudusan perkataan. Ini kan juga kita belajar tentang Mazmur 24 ayat 3 sampai 4. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempat yang kudus? Yang menjaga hatinya, menjaga perkataannya, menjaga perbuatannya kan. Jadi kalau kita lihat di media sosial, orang-orang yang tidak menjaga perkataannya, tak terkecuali orang Kristen, gak menjaga kekudusan hidupnya, mereka tetap bergereja, bahkan tak jarang juga mereka yang bertepuk tangan, bahkan yang melayani, berkata-kata dengan bahasa roh, tapi tidak hidup dalam kekudusan. Itu kekudusan perkataan. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur samamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu sendiri. Ini kan berbicara tentang kekudusan hati. Jangan menyimpan amarah, jangan menyimpan kebencian, jangan iri hati. Lalu Imamat 19 ayat 32, engkau harus bangun berdiri di hadapan orang ubanan, dan engkau harus menaruh hormat kepada orang yang tua, dan engkau harus takut akan Allahmu. Kita harus hormat kepada orang yang tua, bukan cuma orang tua kita yang melahirkan kita, bahkan mungkin termasuk mungkin mertua gitu ya, tapi orang yang lebih tua. Demikianlah kamu harus berpegang pada segala ketetapanku dan segala peraturanku, serta melakukan semuanya itu. Jadi pesannya ini di akhir dari Imamat 19 ayat 37 sama dengan ayat firman Tuhan yang tidak lagi jarang untuk kita dengarkan. Di Roma 6 ayat 20 sampai 22. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahan semuanya ialah kematian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Ada lagi satu ayat lagi firman itu menjadi hamba kebenaran. Berarti takluk kepada semua perintah Tuhan itu yang bawa kepada kekudusan. Nah, jadi yuk kita periksa. Karena tadi saya katakan, saya yakin sama seperti hamba Tuhan itu katakan, kecenderungan orang berpikir bahwa oh nggak kudus, misalnya seorang yang single, yang masih muda, yang belum berkeluarga gitu ya, berpikir oh ini nggak kudus hidupnya, karena selalu pikirannya itu lebih condong pada tindakan amoral gitu ya, tindakan yang tidak pantas. Padahal menyeluruh loh, hati kita, perkataan kita, pikiran kita, bahkan keuangan kita. Jangan berpikir oh saya udah aman nih, misalnya tidak lagi jatuh dalam perbuatan amoral karena sudah ada pasangan hidup yang kudus gitu ya. Tapi bagaimana dengan hati? Bagaimana dengan pikiran? Bagaimana dengan perkataan, keuangan gitu? Apakah jadi dari kecil, remaja, dewasa, pemuda, dewasa, udah berkeluarga, udah punya penghasilan sendiri, bahkan sudah menjadi tua, gak memperhatikan kekudusan keuangan ini gitu ya.
Saya sangat diberkati dengan penegasan yang disampaikan oleh uh, beliau, sekalipun ini bukan suatu pengertian yang baru buat saya, tapi diperkaya lagi gitu kan ya. Juga saya bagian ini untuk kita mengerti, diperhatikan kekudusan hidup seluruhnya. Makanya selalu saya tekankan ketaatan, karena kalau tanpa ketaatan tidak mungkin kita sampai pada tangga kekudusan hidup. Hanya kata firman Tuhan, hanya kita dengan berpegang saja, berpegang pada uh, segala ketetapan Tuhan, maka kita mencapai namanya kekudusan hidup. Nah, orang yang seperti inilah yang saya saksikan pada kesaksian saya tempoh hari. Orang yang seperti inilah yang akan melihat Tuhan lewat hadiratnya ketika dia berdoa, lewat jawaban doanya, lewat damai sejahtera yang dirasakannya, lewat suara Tuhan melalui Roh Kudus yang berbicara di dalam hatinya. Sukacita dan kekuatan baru. Dia berbeda, dia mengerti, dia merasakan bahkan agenda Tuhan. Itu kan karena ada interaksi. Kapan terjadi interaksi? Karena ada kekudusan, ada hidup yang berkenan kepada Tuhan. Nah, ini harus dikejar. Nah, di area mana yang kita belum sampai? Makanya saya selalu katakan bahwa sekalipun tahu banyak firman Tuhan, sekalipun kelihatan rohani, suka lagu-lagu rohani, suka kelihatannya baik gitu ya, bahkan melayani di gereja tepuk tangan, kalau tidak berpegang pada ketetapan yang ini, nggak sampai pada kekudusan hidup, maka tidak heran kehidupan doanya itu tidak hidup. Karena nggak menjaga kekudusan hati, pikiran, perkataan, anggota tubuh, termasuk keuangan. Saatnya kita memperhatikan semuanya ini. Cek semuanya. Kalau terus ingin mengalami Tuhan dalam hidup. Karena kalau kekristenan tanpa mengalami Tuhan melalui hadiratnya, melalui jawaban-jawaban doa, melalui kesaksian hidup, merasakan Tuhan, itu yang ada itu kematian. Gak akan ada apinya. Kita harus berjalan, kalau kita mau berjalan beriringan dengan Tuhan, kekudusan hidup harus dikejar. Makanya dengan adanya sharing ini, dengan adanya rekomendasi video, jangan cuma didengar gitu, langsung diintrospeksi pada diri sendiri. Area mana nih yang saya belum mencapai? Saya mau kejar apa dalam bulan ini, dalam tahun ini? Jadi kita nggak sama gitu, cuma pendengar, tapi tidak mengalami Tuhan dalam kehidupan kita, gitu ya. Dan yang bagian terakhir yang saya mau katakan, yang saya mau pesankan kemarin pada rekomendasi video dari Director Manisi, saya sudah bagikan tentang pentingnya aktivitas rohani gitu ya. Dan mudah-mudahan saya secepatnya bisa siapkan kuesioner part 1, karena dengan banyaknya dan perlu updating, jadi saya berpikir nanti lebih pada kuesioner tentang aktivitas rohani aja dulu gitu ya. Pengen monitor bagaimana jam doanya. Biasanya kalau jam doanya itu aktif gak membangun bahasa rohnya gitu ya. Kemarin dengan beberapa orang saya katakan bahwa berdoalah dengan bahasa roh untuk pokok-pokok doa. Karena ketika kita berdoa dalam bahasa roh itu mendoakan dengan sempurna. Berbahasa roh di perpaduan antara berdoa dengan bahasa roh dan berdoa dengan akal budi, menyembah dengan roh, bahasa roh dengan menyembah dengan akal budi, menjadi doa dan persembahan yang sempurna. Nah, jadi saya sangat yakin kalau sungguh-sungguh dilakukan, gak usah seperti saya yang targetkan minimal 15 menit sampai 30 menit berdoa dalam bahasa roh setiap kali berdoa gitu ya, bukan dalam satu hari, setiap kali mau berdoa gitu ya. 5 menit saja berkomitmen, bahkan ya 5 menit saja berkomitmen setiap kali berdoa pagi hari, malam hari, pasti kuat rohnya. Sungguh-sungguh berdoa, berkomunikasi dengan Bapa, membangun kerohaniannya pasti kuat. Nah ini kalau tidak menyembah dengan akal budi, gak berbahasa roh, gak baca firman, gak merenungkan firman, maka ya begitu. Saya kan bisa feel gitu ya. Ini pertumbuhan secara rohaninya seperti apa ya? Saya bisa tahu. Kalau seseorang belum mengalami Tuhan itu saya tahu.
saya tidak berbohong karena Roh Kudus memberitahu itu gitu ya. Makanya kalau saya perhatikan seperti saudara yang dibikin internet kan udah 2 tahunan ya. Saudara sudah mau jalan memasuki 3 tahun loh, itu nggak kerasa. Saya bisa lihat pertumbuhan rohani itu nggak maksimal. Jadi kenapa saya menjadi seperti ini? Menjadi kuat. Semuanya kan datang dari kekuatan Tuhan, karena persekutuan Tuhan. Tapi kan untuk melakukan persekutuan dengan Tuhan, adanya 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 uh, ya persekutuan yang erat, adanya pergaulan itu kan harus ada tindakan pribadi, komitmen pribadi, respons pribadi. Yang saya berkomitmen untuk berpuasa, at least intermittent fasting, saya berupaya untuk terus paling cepat itu jam 10 baru minum kopi pahit gitu ya. Uh, uh, jam 12 paling cepat misalnya minum jus sayur buah gitu ya. Tapi rata-rata itu jam 3 loh. Jam 3 baru jam 2 paling jam 2 jam 3 lakukan itu minum jus sayur buah. Selain untuk kesehatan saya, juga kebulatan tekad untuk berpuasa, untuk mencari Tuhan. Ya saya bilang berbahasa roh itu kan bagian dari upaya saya. Kita memang harus menjangkau Tuhan, ada upaya. Lihat, dengarkan di dalam rekomendasi video hamba Tuhan itu katakan bagaimana Yosua bangun pagi-pagi, Abraham juga berlari. Itu sebuah sikap atau respons yang antusias. Jangan kalau bahasa roh itu malas-malasan. Menyembah Tuhan itu malas-malasan. Saya itu kalau menyembah Tuhan, saya selalu angkat tangan saya. Sebagai bukti penghormatan saya kepada Tuhan. Ini ngangkat tangan juga mungkin malas. Menyembah Tuhan tuh malas gitu ya. Kalau dulu saya itu, kalau udah rasa kayak gini kan agak geram gitu ya. Karena masih lebih pada, uh, uh, apa ya, dikuasai oleh ya itu tadi, kondisi hati yang masih uh, tidak seperti sekarang lah gitu ya. Kalau sekarang saya lebih banyak bersyafaat itu ya, bertobat gitu ya. Bertobat maksudnya ya untuk diri sendiri tentunya juga, tapi berdoa syafaat. Berdoa syafaat itu kan berdoa untuk orang lain, mengantarai orang lain. Minta ampun atas sikap-sikap kebanyakan saudara gitu ya, para sahabat yang tidak menghormati Tuhan, yang nggak bersungguh-sungguh sama Tuhan, yang cenderung mengikuti daging, kemalasan gitu ya. Dan saya lebih pada uh, uh, serahkan saja, karena maksudnya gini, selain berupaya mendoakan bersyafaat gitu ya, tapi nggak lagi beban hati ya, karena saya berpikir bahwa Tuhan juga nggak pernah maksa orang. Kalau memang itu pilihan hidupmu, malas-malasan berbahasa roh, malas-malasan mengangkat tangan ketika menyembah Tuhan, tidak bayar harga berpuasa, Andalah yang akan menuai apa yang ditabur. Tetapi seperti saya hafalkan juga itu, renungkan di 2 Timotius 2 ayat 21. Itu gampang diingat natsnya gitu ya. Jika seorang menguduskan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipakai tuannya untuk layak, dikuduskan dan dipandang layak untuk dipakai oleh tuannya. Ia disiapkan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Orang untuk kalau menguduskan hidup, itu kan perlu upaya untuk kalau kita marah, menjaga perkataan kita, jangan marah. Apalagi menggosipin orang, memfitnah orang, ngomongin kesalahan orang, itu perlu kekuatan ekstra untuk menjaga hati, jangan sampai keluar kata-kata kutuk. Menjaga pikiran supaya tidak negatif. Menjaga anggota tubuh, dosa itu nikmat bagi tubuh. Tapi ingat, tidak akan ada bandingnya dengan nikmatnya hadirat Tuhan. Terlebih tinggal bersama dengan Tuhan dan upahnya itu maut. Itu kan perlu usaha ekstra, ada pengorbanan yang dilakukan, melepaskan. Karena semua kita itu pengennya, siapa sih yang nggak mau uang gitu ya? Tapi melepaskan apa yang menjadi milik Tuhan. Aduh, berbagi itu nggak enak, berbagi itu nggak enak. Kadang-kadang kita berpikir, mending saya pakai untuk beli ini, untuk aku dan aku. Itu karakter dasar manusia. Tapi perlu upaya untuk melepaskan. Dan itu akan dipakai Tuhan menjadi mulutnya akan dipakai menjadi kesaksian.
bagi orang-orang. Tuhan akan pakai mulutnya untuk barang yang kudus, menyampaikan tentang firman Tuhan, menyampaikan tentang kesaksian, membangun orang. Tapi kalau kita menjadi bercanda yang tidak kudus, belum menjaga hati, pikiran, perkataan, anggota tubuhnya juga masih kompromi dengan dosa, kemudian juga masih cinta uang, masih hamba uang, cinta mamon, nggak bisa lah. Nggak ada kuasanya nanti untuk menyampaikan kebenaran sejati. Jadi perhatikan itu. Sesederhana itu mengidentifikasi kenapa orang lemah. Ya pasti aktivitas rohaninya itu turun. Gak mudah. Kemarin saya katakan di reel dan juga di video di YouTube. Adalah pekerjaan yang sukar, apalagi awalnya. Berlatih untuk berkonsentrasi, berdoa, tubuh kita berdoa, sikap berdoa, tapi hati kita dan pikiran kita juga harus bisa tenang, fokus sama Tuhan. Itu perlu latihan, tapi bisa. Dan itu kan perlu upaya pada awalnya malah. Pada awalnya malah kita perlu ekstra. Atau kalau kita doa, duduk sih, tapi pikirannya kemana-mana. Pikirannya itu pikirin masalah, nggak konsentrasi. Karena pikiran kita ini sungguh luar biasa loh. Bisa dalam hitungan detik, bisa ingat tentang masa lalu, masa kecil, tentang terlebih kejadian yang menyakitkan misalnya gitu ya. Cerdas sekali, luar biasa Tuhan menciptakan. Tapi kita bisa juga, kalau kita kontrol, kita bisa menenangkan pikiran kita. Dan harus betul-betul menyediakan buat Tuhan. Baru kita bisa mendengarkan suara Tuhan di dalam hati kita. Dan itu semua perlu upaya. Jadi penekanan saya adalah perhatikan kekudusan hidupnya. Kejar kekudusan di area yang mana yang belum. Jangan sampai kelihatannya melakukan kelihatannya menjadi orang Kristen, masuk gereja, tapi gak pernah memperhatikan, mengejar kekudusannya. Dan juga supaya tetap kuat, perhatikan porsi pujian penyembahannya, porsi bahasa rohnya, porsi doanya, porsi puasanya, porsi merenungkan firman Tuhannya, berlatih berimannya. Seperti saya katakan tadi, bagian saya memberikan sharing, memotivasi, mendoakan, bersyafaat gitu ya. Selanjutnya kalau dia tetap menganggap remeh, ya dia akan terima upahnya. Jadi saya serahkan saja pilihan kita masing-masing dan akibatnya, resikonya kita yang tahu masing-masing. Dan saya percaya kelompok yang sedikit, dari yang sedikit ini akan ada yang mendengarkan dan mengikuti teladan yang saya berikan, terlebih teladan para tokoh yang ada dalam firman Tuhan, teladan Tuhan Yesus, yang dia juga Tuhan, tapi dia bersekutu sama Tuhan, dia mencari Tuhan pagi-pagi, teladan Yosua yang mencari Tuhan pagi-pagi, teladan Abraham yang punya antusias. Jangan lemah, hidup ini sementara, jangan sampai kemudian gara-gara persoalan hidup lupa mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya akan ditambahkan. Lupa memikirkan perkara-perkara yang di atas. Surga dan neraka itu ada. Jangan sampai kita berada di tempat kekekalan yang salah. Nah, ini saja yang saya mau bagikan pada kesempatan ini. Kiranya diperhatikan dan Tuhan memberkati setiap kita yang mau bersungguh-sungguh. Seperti yang kemarin kan Paulus katakan, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kita yang punya niat. Sebab kekuatan bukan dari kita, tapi the power of the Holy Spirit akan strengthen, menguatkan kita untuk menjadi pelaku firman. Gitu ya. Ini saja yang saya mau bagikan untuk kita. Harapan saya nggak cuma didengar, tapi di action. Itu yang membuat jadi. Bayar harga, pikul salib, sangkal diri gitu ya. Lalui jalan yang sempit, pintu yang sesak, terobos itulah jalan kepada kehidupan. Selamat menjelang 2 pagi untuk kita sekalian. Semangat berpuasa kepada all MTRC yang terus bersemangat dalam berpuasa. Semangat Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin. Besar